Tuhan. Jangan begitu. Kekuasaan hanya Tuhan yang bisa Potong nih penjahat, dia nih penjahat apa sih? Saya tanya, kecuali kok dia sih membunuh orang. Kasus mana di soal TTS poluan dengan polisi saja masuk penjara saja tidak PTDH. Kapan? Pihak keluarga Ibda Rudi Soik sontak marah ketika sejumlah anggota Propam Polda Nusa Tenggara Timur datang ke rumah Ibda Rudi Soik di Kelurahan Bakunase pada Senin lalu. Mereka terang-terangan menolak petugas yang ingin menjemput Ibda Rudi. Anggota Propam Polda NTT akan menjemput Ibda Rudi Soik untuk menjalani penahanan berdasarkan putusan sidang atas pelanggaran disiplin, yakni tidak berkantor selama 2 hari. Menurut Ibda Rudi Soik, dirinya sudah mengajukan keberatan, namun belum dibalas pihak Polda. Ada surat perintah, ini resmi, ini kan, jadi ini rangkaian penyelidikan, sudah kategori rangkaian penyelidikan. Ini surat tugas. Ini surat. Sebelum saya memasang polis lain itu kan saya berdiskusi dengan Ahmad dan Al-Ghazali, ya kan? Saya kan tanya Al-Ghazali, selama ini kerja apa? Al-Ghazali punya jawaban, Pak, saya sudah kasih salah satu kanit reskrim Tipiter uang sejumlah 15 juta. Pemecatan terhadap Ibda Rudi diduga karena ia melakukan pelanggaran disiplin dan telah memasang garis polisi di lokasi yang diduga menjadi tempat penyimpanan bahan bakar minyak ilegal. Permasalahan ini berawal pada 15 Juni 2024. Ibda Rudi dan tim melakukan operasi penertiban penyalahgunaan BBM di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ibda Rudi kemudian memasang garis polisi di lokasi yang diduga merupakan tempat penimbunan dan sesuai surat perintah penyelidikan. Dalam penyelidikan, pria yang diduga terlibat dalam dugaan penimbunan BBM mengaku memberikan uang pada oknum polisi. Ibda Rudi menyebut dirinya diintimidasi dan tidak diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi tentang kronologi pengungkapan penimbunan BBM subsidi. Ajukan keberatan itu dalam aturan itu 30 hari Kapolda harus membalas saya. Lalu sekarang sudah lewat 30 hari minta saya untuk menjalankan yang dalil yang belum dibalas oleh beliau. Apakah sebelumnya ada intimidasi dan teror di rumah ini? Ada, sudah ada drone beberapa kali anggota lewat terus-menerus ini. Kalau saya begini, kalau memang Bapak Kapolda mengatakan saya tidak layak, ya sudah buat keluarkan penetapan itu. Tapi saya juga menggunakan saya punya hak, sehingga saya diberhentikan dengan tidak hormat ini perlu saya garis bawahi. Saya tidak pernah melakukan asusila, melakukan transaksi narkoba, melakukan korupsi apapun. Ya. Menanggapi tudingan Ibda Rudi, Polda NTT mengklarifikasi bahwa tidak ada intimidasi selama persidangan kode etik maupun disiplin terhadap Ibda Rudi Soik. Polda NTT juga membantah alasan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terhadap Ibda Rudi Soik yang disebut karena pemasangan garis polisi di rumah 2 pria yang diduga terlibat kasus penimbunan BBM. Kabid Propam Polda NTT mengatakan keputusan itu diambil karena sejumlah alasan. Antara lain, Ibda Rudi Soik telah mendapatkan 7 kali sanksi putusan disiplin dan kode etik. Ibda Rudi Soik aja yang mengatakan gara-gara Polisret saya dipecat. Tidak. Itu karena adanya alasan pemberatan yang terungkap di persidangan dan fakta-fakta terhadap track record yang bersangkutan. Ya, dia sudah 7 kali menerima sanksi pidana, saya ulangi, menerima sanksi putusan disiplin dan kode etik. 3 disiplin, 3 kode etik sebelumnya. Atas kasus ini, Aliansi Masyarakat Sipil Dukung Reformasi Polri mendatangi Polda NTT untuk mengklarifikasi pemecatan Ibda Rudi Soik. Mereka pun berharap kasus yang dialami Ibda Rudi Soik ini dapat dibuka publik agar tidak membingungkan masyarakat. Tim Liputan Kompas TV.